kepada lagi kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Nomor upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional, Hari Koperasi, Hari Olahraga Nasional, HUT TNI, dan Hari Kesadaran Nasional bulan September 2014. Rabu, 17 September 2014. Iya. Lanjutkan. Lanjutkan. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Panca Prasetya Korpri, dan 5 Citra Manusia Perhubungan diikuti seluruh peserta upacara.
Maka Perhatian Korps Pegawai Republik Indonesia yang 5 Citra Manusia Perhubungan siap. Lanjutkan. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Lima citra manusia perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan melaksanakan laporan selesai. Boleh tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai beserta anggota, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kota Dumai, yang terhormat
para asisten, staf ahli, inspektur, sekretaris DPRD, para kepala dinas dan kantor sekota Dumai, para pimpinan instansi vertikal sekota Dumai, Ketua Lembaga Darat Melayu Rio Kota Dumai, Ketua KKMD Kota Dumai, Camat dan Lurah sekota Dumai, Ketua Dewan Koperasi Daerah Kota Dumai, Ketua Harian KONI Dumai, para penggerak, penggiat dan pecinta koperasi sekota Dumai, Ketua PMI, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, tokoh pemuda dan insan pers peserta upacara yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahnya, rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional, Hari Koperasi ke-67, Hari Olahraga Nasional, Hari Ulang Tahun PMI, dan Hari Kesadaran Nasional bulan September tahun 2014. Selawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan saya membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2014. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2014 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2014 yang mengambil tema melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2013, kita tingkatkan pembangunan sektor transportasi untuk menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Mengingatkan kepada kita bahwa pembangunan perhubungan harus betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak segenap perhubungan agar terus memantapkan komitmennya untuk bekerja lebih keras dan cerdas dalam melaksanakan program-program pembangunan. Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi semakin kompleks. Aksesibilitas, keterjangkauan, transportasi massal, kelanjutan reformasi transportasi, dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan transportasi menjadi isu yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, tuntutan masyarakat akan perubahan layanan jasa transportasi terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi. Selain itu juga diperlukan kesiapan transportasi dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015. Di samping itu, program-program pembangunan dan pengembangan transportasi yang terintegrasi dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, rencana kerja Kementerian Perhubungan tahun 2015 kiranya dapat mengakomodasi penuntasan permasalahan yang ada. Untuk itu, segenap insan perhubungan dituntut untuk harus melakukan perubahan sikap dan pola pikir dalam menghadapi berbagai permasalahan ke depan. Dalam menghadapi tantangan yang ada diperlukan kepekaan dan kemampuan untuk melakukan terobosan dan membuat inovasi bagi kepentingan peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semuanya dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian, Ayu Perhubungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Hadirin sekalian, adapun tema peringatan Hari Koperasi tahun 2014, Koperasi Indonesia
menuju ekonomi global. Dimaksudkan agar koperasi Indonesia senantiasa meningkatkan kinerjanya guna menghadapi pemberlakuan pasar tunggal ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Untuk itu, pengurus koperasi dan para pelaku UMKM bersiap dan berani bersaing dengan produk dari negara lain dan harus mampu memenuhi peraturan perdagangan global. Kita menyadari bahwa mengatasi dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi tersebut. Beberapa strategi yang dapat kita laksanakan demi mewujudkan hal tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia, pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang profesional, produk UMKM yang mengedepankan kualitas dengan standar mutu sehingga keamanan dan perlindungan konsumen terjamin. Para pelaku UMKM harus mampu mengeksploitasi inovasi pengembangan produk yang memenuhi minat dan selera pasar, mengembangkan dan memperkuat merek produk sebagai bagian dari strategi pemasaran dan investasi jangka panjang, menerapkan teknologi informasi untuk promosi, transaksi bisnis serta mengembangkan jejaring bisnis. Aspek cita rasa khas dan kemasan yang disukainya dengan selera pasar menjadi faktor pendukung untuk menentukan diterimanya produk oleh konsumen. Hadirin sekalian, sebagai wujud kepedulian pemerintah Kota Dumai kepada koperasi dan pelaku UMKM, dari tahun ke tahun kita senantiasa membuat program dan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan, penyuluhan serta memberikan bantuan peralatan, fasilitas pembiayaan, peningkatan kualitas produk, kemasan yang baik, sertifikat halal, promosi dan informasi bisnis, serta penguasaan teknologi, kewirausahaan dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan koperasi dan pelaku UMKM lebih mampu, mandiri dan memiliki daya saing dalam menghadapi ekonomi global. Dan selanjutnya, kita berharap pihak perbankan mempunyai kepedulian untuk memberikan pembinaan dan kemudahan dalam mengakses permodalan bagi koperasi dan UMKM seperti kredit usaha rakyat dan kredit usaha kecil lainnya. Saya atas nama pemerintah Kota Dumai dan selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Koperasi. Sebuah koperasi makin maju dan berjaya. Saya juga mengucapkan selamat prestasi koperasi kita tahun terakhir ini mengalami kemajuan. Terima kasih kepada semua penggerak dan penggiat koperasi di seluruh Kota Dumai. Saya juga mengucapkan selamat kepada koperasi yang mendapatkan penghargaan. Teruslah menjadi contoh dan juga memberikan contoh, dan teruslah berada di depan untuk memajukan koperasi di daerah kita cerita ini. Pada tahun ini, Wali Kota Dumai juga telah dianugerahkan penghargaan bakti koperasi pada peringatan Hari Koperasi ke-67 tahun 2014 tingkat nasional di Kota Medan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Hal ini tentunya adalah sebagai wujud dari kerja keras dan kepedulian kita bersama kepada pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Dumai. Semoga dengan penghargaan tersebut, pembangunan dan peran koperasi dan UMKM dapat kita tumbuh kembangkan sehingga mampu menghadapi persaingan ekonomi global, membuka lapangan kerja dan ikut menekan angka kemiskinan di Kota Dumai. Selamat Hari Koperasi, majulah koperasi Indonesia. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tema Haornas ke-31 tahun 2014, olahraga satukan semangat bangsa, sebagai tingkat kuat kita semua untuk bersatu dan bekerja sama membangun bangsa melalui pembudayaan olahraga untuk mewujudkan kejayaan prestasi olahraga kita di dunia dan menumbuhkan karakter positif pada bangsa ini, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional dan mengangkat harkat martabat serta kehormatan bangsa. Bagaimana makna dan nilai olahraga dalam budaya olahraga itu tumbuh secara langsung
akan menumbuhkan budaya disiplin, konsistensi, kompetensi, persahabatan, kesatuan dan persatuan serta perdamaian. Jayalah bangsaku. Saya mengajak kepada semua pimpinan lembaga dan instansi untuk menggerakkan masyarakat dan pihak swasta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembudayaan olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan serta menggalakkan event-event olahraga. Pembinaan olahraga prestasi di daerah seharusnya difokuskan kepada 1 dan 2 cabang olahraga unggulan dan dilaksanakan secara serius, sistematis dan terukur sehingga menjadi kompetitif prestasinya di tingkat dunia. Kepada segenap stakeholder olahraga di seluruh tanah air, mari kita membangun budaya olahraga dan prestasi olahraga di setiap turnamen internasional, di SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade dengan bekerja keras dan dipadukan bersama pembinaan dan pengembangan yang terencana, terukur, didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Dirgahayu Hari Olahraga Nasional ke-31 tahun 2014, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo Noto Diprojo. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, dalam kurun waktu lebih dari 6 dasawarsa, Palang Merah Indonesia tentunya menghadapi banyak sekali tantangan, hambatan, dan rintangan. Namun, segala hal tersebut mampu membuat PMI semakin tegar dan matang dalam menghadapi kejadian bencana, konflik, dan persoalan sosial yang melanda masyarakat. Usia yang terus bertambah tidak membuat pergerakan PMI menjadi tidak dinamis. Tantangan ini justru menjadi semangat dan motivator bagi PMI untuk terus menggiatkan tugas-tugas kemanusiaannya. PMI saat ini tengah mendorong dan meningkatkan keikutsertaan relawan muda untuk berpartisipasi aktif di setiap gerakan kemanusiaan. Sejak ini mereka harus didorong untuk berperan menjadi agen atau pelopor untuk menyebarkan pemahaman kepada sebayanya dan masyarakat mengenai pentingnya gerakan kemanusiaan dalam kehidupan saat ini. Aksi kemanusiaan dapat diwujudkan dalam penanganan bencana, masalah kesehatan, donor darah, pelestarian lingkungan, serta perubahan iklim. Selaku pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-69 kepada jajaran PMI, khususnya PMI Kota Dumai. Sebagai dengan bertambahnya usia, dapat lebih memantapkan peran dalam membantu terhadap sesama. Para hadirin peserta upacara yang saya muliakan, di akhir sambutan ini perlu saya sampaikan kepada kita semua yang hadir dalam rangkaian peringatan yang tergabung dalam kategori kota sedang berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 747 tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang penetapan kota, kabupaten, dan provinsi penerima penghargaan BTN tahun 2014. Mudah-mudahan upacara yang kita laksanakan pada hari ini hendaknya tidak dimaknai hanya sebagai upacara rutin setiap bulan saja. Lebih jauh lagi, upacara yang kita laksanakan mempunyai tujuan substantif, diantaranya sebagai evaluasi terhadap kinerja aparatur, media silaturahmi antar aparatur guna memacu sinergitas dan kebersamaan dalam kerangka meningkatkan mutu pelayanan ke arah yang lebih baik dan pokok dan fungsi yang disematkan dalam jabatan kita akan dapat diselesaikan dengan baik, sekaligus menumbuhkan kepuasan batin dalam diri kita masing-masing. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT memberkahi apa yang kita kerjakan pada hari ini dan berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allah ya Allah, kami yang hadir saat ini, limpahkan Engkau hidayah-Mu, serta berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Berilah kesempatan kepada kami untuk membantu secara selaras, seimbang dan serasi dalam meningkatkan dan melanjutkan pembangunan negeri yang dicintai. Serta tingkatkanlah ya Allah peran kami sebagai abdi negeri dan abdi masyarakat dalam mengemban amanah yang telah kami berjanji. Semoga dengan peringatan ini dapat menjadikan kami sebagai aparat yang berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas yang telah menanti, dan sekaligus dapat mengawal dan menjaga pembangunan ini. Kami menyadari tugas yang telah kami berjanji. Semoga dengan peringatan ini dapat menjadikan kami sebagai aparat yang berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas yang telah menanti, dan sekaligus dapat mengawal dan menjaga pembangunan ini. Kami menyadari tugas yang telah ringan untuk sasaran. Wakil ayat hasan, wakil ayat bandar, walhamdulillah. Pasukan dapat diistirahatkan. Istirahat. Bapak Ibu undangan serta peserta upacara yang berbahagia oleh Ibu Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Dumai disilakan. Juara 2 bersama 5 gol. Juara 3 KPRI Guru-Guru SD Kecamatan Dumai Barat. Oh ya. Yuk. Harapan 2 KSU Pekerja Lembaga Pertamina Dumai. Operasi penerima program bantuan pengembangan operasi wanita perkasa diberikan kepada Operasi Perempuan Dumai Bupati. Operasi penerima program bantuan 4 praktek keterampilan usaha kepada Kepala Dinas Koperasi Pembukaan Kota Dumai untuk dapat menjelaskan Kepala Dinas Usaha Listrik Cabai Udi, Mispa Usaha Listrik Cabai, Tamsida, usaha arena listrik, Juhana, usaha pisang goreng. Kita akan mengajak masyarakat Dumai bagaimana kita menciptakan suatu tertib lalu lintas yang baik, lingkungan yang baik, sehingga ke depan ya apa yang kita kita cita-cita ini akan berhasil. Karena ini kan merupakan satu disiplin ya. Bila ke depan ya kita masyarakat juga ikut berdisiplin. Pemerintah daerah juga pekerjanya juga ikut disiplin, bukan hanya disiplin lalu kita. Ya mudah-mudahan nanti kita akan bikin kembali. Mungkin karena sudah ada lampu mungkin ditinggalkan gitu. Jadi semakin canggihnya peralatan ini mungkin tanpa manusia.
Jadi kalau kita di Singapura nggak ada polisi di tengah-tengah tuh, nggak ada. Mereka pakai CCTV, dia pakai lampu lalu lintas dan sebagainya. Kalau sudah tertib lalu lintas, tak perlu tenaga yang ada di sana.